Hadirin yang berbahagia serta Dewan Guru yang kami hormati, Ibu Kenny Sulistiawati selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan pementasan drama ini. Kami dari kelompok 2 mempersembahkan drama yang berjudul Once We Were Us, karya dari kelompok 2. Drama ini menceritakan percintaan anak SMA di mana di masa remaja cinta sering datang tanpa permisi, tumbuh perlahan, mengisi ruang hati yang belum sepenuhnya mengerti kehilangan. Di bangku SMA, di antara tawa, persahabatan, dan mimpi masa depan, 2 hati dipertemukan, yaitu El dan Laura. Namun, tidak semua kisah cinta berjalan mudah. Ketika perasaan mulai tumbuh semakin dalam, realita justru menghadirkan tembok yang tak akan mata. Perbedaan, harapan orang tua, dan ketakutan akan masa depan menjadi alasan mengapa kita memperjuangkan cinta atau mengikuti kehendak orang tua. Inilah kisah tentang pilihan, pengorbanan, dan cinta yang diuji oleh keadaan. Selamat menyaksikan. Seorang murid baru bernama Laura yang pindah dari sekolah lamanya, hari ini adalah hari pertamanya ia memasuki sekolah baru. Saatnya jadi. Ibu. Oke anak-anak, jadi kali ini kalian sudah tahu nama baru loh. Ya silakan Laura kenalin diri. Halo semua, kenalkan nama aku Laura, aku pindah dari Jakarta. Salam kenal ya semua. Halo Laura. Ada yang mau nanya kan nih sama Laura? Saya Bu. Boleh ya Bu, silakan. Laura rumahnya di mana? Bu. Ada yang mau nanya lagi kan nih? Saya Bu. Boleh Andi, silakan mau nanya apa? Laura, ini kamu belum? Laura pun duduk di kursi kosong dan menjadi teman sebangku dari Arya. Ayo Mbak, kamu kenal apa ya? Saya Rizal juga ya. Pada saat jam istirahat, Salma dan beberapa teman lainnya datang mendekati Laura dan mengajaknya untuk pergi ke kantin bersama. Saatnya istirahat. Saat pulang sekolah, Laura berdiri di pinggir jalan depan sekolahnya, menunggu ojek datang untuk mengantarnya pulang. Namun, ojek yang ditunggu tak kunjung datang. Lalu, satu persatu teman sekelasnya datang untuk menawarkan bantuan. Namun, dengan sopan, Laura menolak. Iya, ada loh. Mau ojek ya? Iya. Mau kamu beri loh? Iya, lumayan. Mau bareng nggak sama aku? Oh, iya deh. Lalu, Andi juga datang menghampiri Laura untuk mengajak Laura pulang bersamanya. Laura. Iya. Mau pulang bareng nggak? Nggak apa-apa, aku pulang. Oh, ya udah deh. Setelah Andi pergi, El pun yang sedang mendorong sepeda melewati jalan yang sama, lalu berhenti tepat di depan Laura. Sepeda kenapa? Nggak tahu nih. Oh iya, kamu tanya El ya? Kok kamu tahu sih? Iya, tadi aku udah bilang sih. Kenalin aku. Oh iya, aku tahu kamu Laura kan anak baru pindah gitu. Iya. Tak lama, tukang ojek pun akhirnya datang untuk meliput Laura. Ada sama Laura ya? Iya. Ya, ada dia. Setelah Laura pergi, dan mendorong sepedanya.
Iya nih, soalnya dengan kurung banget emang. Kalau siapa yang buat ngomong gitu ya? Ada lah seseorang. Kan serius, terus siapa yang? Nah, si Laura. Firman yang sebenarnya sudah ingin cari Laura dari awal, langsung tertarik mendengar. Hah? Loh, tuh. Iya man, lo udah ada solusi nggak man? Ada bakal. Apaan tuh? Ada nanti udah dengar kawan belakang udah ngatur. Serius man? Iya. Makasih man. Setelah berpisah dengan El, Firman pun langsung mendatangi Andi dan Agus untuk merencanakan rencana jahat. Entah mengapa, Andi dan Agus langsung setuju dengan rencananya. Pada keesokan harinya, pada pagi hari, Laura diantar sekolah bersama ayahnya. El yang sudah dari tadi menunggu Laura depan gerbang. Tanpa El sadari, ayah Laura melihatnya dari kejauhan. Siapa tuh lah menurut kamu siapa? Jangan macam-macam ya kamu. Kalau yang benar. Lagi lah. Pada siang harinya, saat jam istirahat, El dipanggil oleh Andi untuk bertemu dengan Laura di halaman belakang. Hati El yang sudah sangat berdebu dengan kencang karena dipikirnya ia akan menembak Laura hari ini. Saat sampai di halaman belakang, bukannya El bertemu dengan Laura, tetapi dia malah bertemu dengan Agus dan Firman. Laura mana? Laura, apa itu sih? Maksudnya? Ada di sini kayaknya. Apaan sih lu? Pikirnya coba ada Jakarta, cantik, orang-orang yang nggak pantai kalau ada lu, bisa ada. Ini satu sampai kan. Kosong, jalan lu. Mereka pun pergi ke ruang BK. Saat di ruang BK, El dan Firman pun hanya diam saja. Lalu guru BK pun memulai pembicaraan. Paling ini udah kelas 11, pasti ada berani main anak SMP. Iya pun dia duluan kan. Iya, udah duluan. Saya nggak mau dengan cara itu. Tak lama Ibu El pun datang ke ruang BK. Oh, jadi gara-gara itu, El, kamu tahu kan kondisi kita di mana? Gini anak, ibu cuma mau kamu fokus belajar, bukan makan di sekolah. Oh iya, El, turun. Maaf ya ibu, El, kamu mau dapat beasiswa atau enggak? Kalau kamu disuapin dari sekolah gimana? Firman yang mendengar pembicaraan ibu dan anak itu langsung merasa bersalah. Dia sangat menyesal akan apa yang sudah dia lakukan. Setelah kejadian tersebut, Ibu El pulang duluan, sedangkan El dan Firman harus melanjutkan kelas. Pulang sekolah, Laura melihat El yang sedang jalan sendirian dan langsung ingin menghampirinya. Namun, El sudah jalan terlalu cepat. Dan saat Laura dipanggil sama tukang ojeknya, El pun menengok saat mendengar nama Laura. Laura, pulang yuk. Bang, yang ini sekalian juga. Enggak kamu, saya cuma mau jalan tadi. Oh, kirain calon, soalnya dari kemarin yang mulu. Iya teman biasanya juga gitu awalnya. Kang, emang sebalik tuh. Nah iya, kalinya nih bisa ditukar. Yaudah, saya Laura. Laura pun menaiki motor. Yang juga jangan masih ya. Maka ada Laura pergi, El pun pergi. Setelah kejadian di BK, El mulai menjauh dari Laura. Bukan karena
Tapi karena kata-kata ibunya yang terus memutari pikirannya. Di sekolah, Laura mulai merasa aneh. Mungkin dia lagi banyak pikiran. Emang kamu nggak tahu loh? Iya, kan itu kan digantung loh. Siapa? Itu si El sama si Firman. Iya. Walaupun bingung dengan omongan teman-temannya. Pada sore harinya, El sedang belajar di perpustakaan. Lalu, Laura akhirnya menemui El di perpustakaan, tempat di mana El selalu berada. Kamu ngapain di sini? Tapi sama sebentar nggak? Laura, kayaknya kita jaga jarak dulu deh. Kenapa? Soalnya aku cuma orang biasa, aku punya apa-apa. Pasti kamu ngerti gitu. Lalu, Firman yang tadinya sedang memimpin pembicaraan mereka langsung menghampiri El. Iya, Bin. Apa? Iya, Man, gak apa-apa. Terima kasih ya, Man. Iya, Man. Akhirnya mereka duduk bersama dan belajar bersama di perpustakaan. Saat jam istirahat, Laura yang sedang makan sendirian di kantin, tiba-tiba dihampiri oleh Sheila dan Noah yang dikenal sebagai senioritas di sekolah ini. Oh, ada di ini. Ngomong ini yang katanya anak baru yang jadi Scotland akhir-akhir ini. Maksudnya apa ya, Pak? Artis Scotland itu apa? Lo tau gak sih, sebelum datang, sekolah itu ada. Gak ada zaman yang penting. Sekarang, jadi bahasa dulu terus. Sorry ya kalau begitu. Mau kita dibahas sama orang lain. Iya, langsung. Sheila dan Cuma begini doang, jadi jangan merasa jadi seginian. Aku gak pernah ya jadi seginian. Aku juga gak bakal minta maaf sama gara-gara orang lain untuk ngomongin aku. Di sini loh, kita kita. Dan juga ya dia orang. Sheila dan Noah yang saling pandang, mereka tidak nyangka bahwa Laura adalah tipe orang yang berani melawan. Ah, udahlah, jadi kita. Lalu mereka pun pergi. Ia, Sandra, dan Anna yang dari tadi memperhatikan kejadian tersebut menghampiri Laura. Wow, tadi lu ganggu ya sama dia? Gak tau tuh, mereka juga datang. Sama rapi banget. Kita lah, mereka kayak gitu. Gak ada yang di sini. Dan bener-bener jadi mereka pulang. Iya, tadi deh. Mereka pun berjalan ke kelas masing-masing. Lalu setelah mereka sampai di kelas, Ariel pun bertanya kepada Laura. Kayaknya bukan gara-gara itu deh. Siapa tahu gara-gara kemarin tuh mereka berantem. Ya nggak sih, Sat? Iya bener banget. Lo, Katanya gara-gara elu. justru karena dia masih kecil banget kali. Iya, siapa tahu tuh. Saat pulang sekolah, Laura pun berniat untuk mendatanginya. Suasana yang sepi, El duduk sendirian di kursi taman, sedang memikirkan sesuatu. Lalu, Laura datang secara perlahan menghampiri El. Kamu
berpacaran, mereka sering menyempatkan waktu untuk bertemu setiap pulang sekolah. Hal itu membuat El seringkali pulang terlambat. Dan itu membuat ayahnya curiga dan merasa ada yang tidak beres. Assalamualaikum. Ayo pulang ya. Udah dari mana aja ya segini baru pulang. Tadi aku habis kerja kelompok ya. Bohong ya? Tadi ya telepon ke sekolah nggak ada kerja kelompok. Sebenarnya aku main sama Laura. Laura, siapa itu? Pacar El. Hah? Pacar? Gak ada ya, kamu berdua pacar-pacaran. Tapi yang Kamu nggak ingat sama nilai? Ingat ya sama nilai. Ayo pokoknya nggak mau. Kamu harus fokus dulu sekolah biar kamu bisa dapat beasiswa. Gak ada tapi. Pada keesokan harinya di sekolah, bel pulang pun berbunyi. Hari ini Laura pulang bersama ayahnya. El dengan perasaan yang lumayan takut, itu pun saling pada ayahnya Laura. Ayo. Ya. Hati-hati Lau. Sampainya ayah dan Laura di rumah, ayah pun langsung mengajak Laura berbicara. Laura, kamu apa sih pacaran di sekolah? Ayah apaan sih? Kamu lupa nama yang pindahin kamu ke sini? Ayah tuh nggak pernah ngerti perasaan aku. Aku udah gede ya. Tapi semua ini udah kayak kamu lau. Ayah langsung aja marah-marah. Setelah percakapan itu berakhir, Laura malah lari masuk ke kamarnya. Pada pengambilan rapot, Laura dan ayahnya bertemu El dan ibunya. Mereka pun saling menyapa Laura. Laura pun bersalaman kepada ibunya El. Ayah duluan aja ke mobil. Kamu mau ke aku. Papa tunggu di mobil ya. Anak ya. Aku Laura. Oh, kamu yang namanya Laura. Kabar kamu gimana? Nilainya? Aku udah yang gue juga. Udah, kalau gitu tante duluan ya. Saat sesampainya ayah Laura dan Laura di rumah, ayah El pun mengajak Laura untuk mengobrol. Duduk lau. Ayah mau ngomong. Apa ya? Habis ketemu siapa tadi kamu? Sama ayah. Emang anaknya kayak gimana? Dia sopan. Dia dapat yang kedua tahu ya. Terus kalau dia sopan, sudah beranjing satu, kamu bakal restuin kalian berdua. Kamu tuh apaan sih? Tapi dia baik ya. Dia bisa ngerti perasaan aku. Kan kalau ayah pasti bukan perasaan ayah. Tapi, papa sih begitu lebih baik kamu lau. Yaudah, ayah aja. Setelah percakapan berakhir, Laura akhirnya masuk ke kamar. Dan di saat Laura sedang masuk ke kamar, pada saat Laura sedang menangis, ibu Laura pun mendengarnya dan menghampiri Laura. Walaupun hanya bisa tersenyum dan setuju dengan ucapan ini. Keesokan harinya, pada pagi harinya, Laura dipanggil oleh ayahnya dan ibunya untuk berbicara di ruang tamu. Pak, Ma, masuk. Ayah mau ngomong. Jadi gini, Ma. Nah, kerjaan Papa di Bandung udah selesai.
Jadi lusa kita akan pindah ke Kalimantan untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Laura pun mulai memikirkan bagaimana hubungan dia dengan El. Lusa kita akan pindah. Malam harinya, Laura memutuskan untuk menelpon El untuk membicarakan sesuatu yang sudah dipikirkannya dari siang. Kenapa Lau? El, aku mau ngomong sesuatu. Maksudnya? Aku mau kita terus aja, El. Hah? Apa? Telepon pun nanti begitu saja. El pun kebingungan dengan perilaku Laura yang seperti itu. Lalu, El berniat untuk mendatangi rumah Laura esok harinya. Laura pun menelpon teman-temannya untuk mengajak teman-temannya menceritakan apa yang telah terjadi. Esokan harinya mereka langsung bertemu dan bercanda ria untuk menghabiskan waktu bersama. Hari ini adalah hari di mana Laura berangkat ke Kalimantan. Di sisi lain, El datang ke rumah Laura untuk memastikan omongannya di telepon. Dia berdiri di depan rumah itu, berharap Laura akan keluar. Namun waktu berjalan dan Laura tak kunjung datang. Akhirnya, ia melangkah pergi dengan lesu. Di tengah perjalanannya, ia bertemu Sandra, Tia, dan Ana. Mereka terkejut melihat El. Oh, di sini sih? Kok di sini sih? Serius? Gak tahu. Serius? Setelah dia memberitahu apa yang terjadi, lalu El langsung terkejut dengan apa yang terjadi. Pada saat itu juga, El menuju ke bandara untuk menyusul Laura. Laura, aku benar-benar siang bisa sama aku. Sama Laura juga senang banget. Iya. Laura mengabaikan tangan kedua sahabatnya itu dan tiba-tiba datang dari Nanti Laura! Tunggu! El, kamu ngapain sini? Maksud kamu apa mati telepon aku? Laura terdiam dan tidak bisa menjawab apa. Jalan kamu salah. Tanpa sepatah. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta bukan hanya tentang saling memiliki, tetapi juga tentang menghargai, restu, memahami, dan menerima. Karena cinta yang tulus akan selalu memilih jalan yang terbaik. Meski harus disertai perpisahan, dan setiap perpisahan selalu mengajarkan arti kedewasaan. Karena pada akhirnya tidak semua cinta bisa bersama, namun setiap cinta selalu meninggalkan cinta.